Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas kodrat dan rahmat Allah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga pertemuan kita hari ini oleh Allah diberi manfaat dan barokah. Saudara-saudaraku sekalian, dalam sebuah hadis diriwayatkan an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qolat berkata siapa Aisyah, Sa'altu telah bertanya aku Aisyah Rasulullah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anitauni tentang urusan wabah penyakit. Jadi Aisyah dulu pernah bertanya kepada Nabi, ya Nabi, kenapa toh Allah itu menurunkan wabah penyakit? Fahbaroni, maka mengabari siapa Nabi padaku Aisyah, anahu sesungguhnya wabah penyakit yang diturunkan Allah iku adapun sebuah siksa ya ba'asuhu yang sedang mengutus siapa Allah pada wabah penyakit itu alaman atas orang yasa'u yang menghendaki siapa Allah. Wa anallaha dan sesungguhnya Allah iku ja'alahu telah menjadikan siapa Allah pada wabah penyakit tersebut rahmatan menjadi rahmat lil mukminin bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi Allah menurunkan wabah penyakit itu sebagai rasa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Lalu bagaimana yang harus dikejarkan oleh orang iman jika terjadi wabah penyakit? Adapun protokol yang telah disiapkan oleh Allah, yang telah diperintahkan oleh Allah, jika suatu daerah terjadi suatu wabah penyakit, maka penduduk daerah tersebut harus sabar tinggal di daerahnya sendiri, tidak boleh melarikan diri keluar ke daerah yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bunyinya adalah demikian, laisa min ahadin, tidak ada seorang pun yaqa'u yang sedang terjadi opo atau unu wabah penyakit di daerahnya, wayam kusu lalu dia tetap diam fi baladihi di dalam tempat tinggalnya, maksudnya tidak pergi keluar daerahnya, sobiron karena sabar dengan ujian yang datang dari Allah, muhtasiban dan karena mencari pahala karena atas musibah yang diturunkan oleh Allah. Ya'lamu, selain itu dia tahu, anahu bahwasanya la yusibuhu tidak akan menimpa kepadanya illa kecuali ma apa-apa kata yang telah menetapkan sapa Allah lahu untuknya, illa kecuali karena pasti ada lahu baginya opo mislu ajri syahidin, pahalanya orang yang mati syahid. Barang siapa yang oleh Allah di daerah suatu daerah dituruni musibah, yaitu wabah penyakit, kemudian orang itu sabar di daerah itu tidak keluar ke daerah yang lain karena ingin mencari pahala yang datang dari Allah, maka baginya diberi pahala orang yang mati syahid, apakah dia nantinya mati kena wabah atau tetap hidup. Oleh karena itu, marilah saudara-saudaraku, jika di daerah kita terkena wabah, jangan sampai kita melarikan diri keluar daerah, atau di luar daerah lain kena wabah, jangan sampai kita masuk ke daerah yang kena wabah tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sa'id an Sa'id dari sahabat Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Nabi iku qala telah bersabda siapa Nabi, idza sami'tum ketika telah mendengar kamu sekalian bitaun pada
wabah penyakit bil ardi yang menimpa suatu daerah, fala tadkhuluha, maka jangan masuk kamu sekalian pada daerah yang sedang terjadi wabah tersebut. Wa idza waqa'a, dan ketika menimpa apa wabah biardin di suatu daerah, wa antum, padahal kamu sekalian iku biha sedang berdiam di dalamnya, fala takhruju, maka jangan keluar kamu sekalian minha dari daerahmu itu. Jadi itu protokol yang disiapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau suatu daerah sedang terjadi musibah, maka penduduk daerah itu yang kena musibah wabah harus mengisolasi diri, tidak boleh keluar daerah. Begitu juga orang yang tinggal di luar daerah yang tidak kena wabah tidak boleh masuk ke daerah yang kena wabah. Demikian juga bagi Anda sekalian yang mungkin suatu saat merasa kena gejala-gejala penyakit seperti yang sedang terjadi ini, misalnya batuk-batuk, panas, ya, indera penciumannya hilang, maka jangan sampai Anda keluyuran. Anda harus mengisolasi diri, jangan sampai bergaul dengan orang banyak. Hal itu adalah protokol yang telah disiapkan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi wabah penyakit. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, la adwa, tidak ada penyakit yang akan menular. La yuridu, jangan sampai datang, sopo al maridu, orang yang sedang sakit, ala sahih, kepada orang yang sedang sehat. Nah, jadi kalau Anda itu sedang merasa ada gejala sakit seperti wabah yang sedang melanda, jangan sampai Anda mendatangi saudara Anda yang sudah sehat. Nah, meskipun penyakit itu tidak bisa menular. Nah, itulah protokol yang telah disediakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya Allah. Adapun jika mungkin saudara-saudara Anda ada yang meninggal dunia ketika terjadinya wabah, jangan serta-merta bersedih hati, biasa-biasa saja, ya. Jangan terlalu bersedih hati, karena orang yang meninggal dunia, orang iman yang meninggal dunia ketika sedang terjadi wabah itu pahalanya seperti orang yang mati syahid. Ingatlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asyuhadau, orang yang mati syahid itu khamsatun, ada 5. 1, al-mataun, orang yang mati karena sedang terjadi wabah. Wal mabtun, orang yang mati karena sakit perut. Wal ghoriku, dan orang yang mati karena tenggelam. Wa sahibul hadmi, dan orang yang mati karena kerobohan. Wa syahidu fisabilillah, dan orang yang mati syahid di dalam peperangan di jalan Allah. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersabar atas musibah yang telah diberikan Allah kepada kita. Semoga musibah ini menjadi sarana untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.